Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Dianita dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi diagram. Yang pertama tentang sequence diagram, yang kedua yaitu package diagram, dan yang ketiga yaitu deployment diagram. Yuk simak videonya. Nah, jadi materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram sequence atau sequence diagram. Adapun definisi dari diagram sequence, yaitu diagram visual yang menunjukkan interaksi objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk memudahkan pemahaman aliran pesan untuk proses fungsi dalam program. Adapun simbol-simbol dalam diagram sequence, dan ada 8 simbol dalam diagram sequence. Yang pertama, ada leaf line digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, ada message, adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga, ada self message, adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat, ada async message, adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum selesai. Yang kelima, ada reply message, yaitu pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam, ada create message, adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, ada assign signal message, adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari sebuah device pengirim dan penerima. Yang kedelapan, ada delete message, adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek. Objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan diberi tanda X. Lalu adapun manfaat dari diagram sequence. Yang pertama, untuk mempermudah pemahaman antar developer dan analis sistem. Lalu untuk mendeteksi kesalahan dalam urutan proses lebih awal. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari diagram sequence. Diagram sequence adalah alat penting untuk visualisasi interaksi dalam sistem. Ini membantu menganalisis dan meningkatkan proses bisnis dengan jelas dan terstruktur. Penggunaan diagram ini mendukung pengembangan sistem yang efisien dan kolaboratif. Nah, di sini adalah contoh diagram dari diagram sequence. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang package diagram. Nah, diagram package memainkan peran penting dalam mengilustrasikan struktur organisasi dan hubungan ketergantungan antar modul atau subsistem dalam sistem perangkat lunak. Terutama dalam aplikasi multilayer, diagram ini memperlihatkan berbagai level sudut pandang, sehingga membantu memahami kompleksitas sistem secara keseluruhan. Lalu adapun fungsi utama dalam diagram package ini. Diagram package membantu mengorganisasi kelas-kelas dalam sebuah sistem besar agar lebih mudah dipahami dengan mengelompokkan mereka ke dalam paket yang logis. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan hubungan ketergantungan. Dengan simbol anak panah putus-putus, diagram ini mengilustrasikan ketergantungan antar paket yang mungkin mempengaruhi perubahan sistem. Yang ketiga, untuk memvisualisasikan multilayer system. Nah, menggambarkan struktur dengan level pandangan berbeda, memudahkan pemahaman sistem yang memiliki arsitektur berlapis. Nah, untuk menggambar sebuah package diagram dapat dilakukan menggunakan simbol dan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol package yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Yang kedua, ada nama package ditempatkan di tab atau di bagian dalam di persegi panjang. Ketiga, ada ketergantungan atau dependensi, digambarkan dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Dan yang keempat, sebuah package bergantung pada package yang lain. Jika perubahan pada sebuah package yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada package yang pertama. Lalu, adapun manfaat menggunakan diagram package. Yang pertama, untuk memudahkan pengembang untuk mengelola dan memahami hubungan antar kelas yang kompleks dalam sistem berukuran besar.
Yang kedua, untuk memfasilitasi pengelompokan kelas berdasarkan fungsionalitas, mempermudah pemeliharaan, dan evolusi aplikasi. Yang terakhir, ada kesimpulan dari package diagram ini. Yang pertama, untuk memastikan kemudahan pemahaman dan pengelolaan proyek sistem yang kompleks. Yang kedua, untuk mengikuti konvensi membuat komunikasi tim lebih efektif dan diagram konsisten. Yang ketiga, untuk memanfaatkan tools diagram menggunakan perangkat lunak seperti StarUML untuk efisiensi dalam pembuatan dan pemeliharaan diagram. Dan yang terakhir, terus optimalkan, perbarui diagram seiring perkembangan sistem agar selalu relevan dan akurat. Lalu, adapun contoh diagram dari package diagram tentang perpustakaan. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan atau yang ketiga yaitu ada deployment diagram. Lalu adapun pengertian dari deployment diagram. Nah, deployment diagram adalah sebuah diagram penting dalam pemodelan sistem berorientasi objek yang memvisualisasikan aspek fisik dari sistem tersebut. Diagram ini menunjukkan bagaimana komponen perangkat keras dan perangkat lunak diatur saling berinteraksi secara fisik saat sistem dijalankan. Memahami deployment diagram sangat penting bagi mahasiswa dan profesional IT untuk merancang dan mengelola arsitektur sistem secara efektif. Lalu, adapun tujuan dari deployment diagram. Yang pertama, untuk menampilkan struktur sistem. Diagram ini menggambarkan struktur sistem sesaat sedang dijalankan, memperlihatkan penyebaran komponen perangkat lunak di berbagai node perangkat keras. Yang kedua, untuk menampilkan perangkat keras. Memvisualisasi perangkat keras yang digunakan, serta relasi penghubung antar perangkat untuk mendukung implementasi sistem. Yang ketiga, untuk memodelkan jalur komunikasi, menunjukkan komunikasi fisik dan jalur data antar elemen perangkat keras dalam sistem. Yang keempat, perencanaan arsitektur sistem dan dokumentasi, digunakan untuk merencanakan arsitektur serta sebagai dokumentasi deployment, komponen perangkat lunak, dan node. Selanjutnya, adapun simbol-simbol dalam deployment diagram. Yang pertama ada nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat kelas. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Yang kedua ada asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antar dua nodes. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, ada ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung pada node yang lain. Seperti pada diagram-diagram yang lain, ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Yang terakhir ada kesimpulan dari deployment diagram. Yang pertama, kuasai simbol utama deployment diagram seperti node, asosiasi, dan dependensi untuk akurasi pemodelan. Yang kedua, itu untuk praktik membuat diagram digunakan tools seperti StarUML untuk membuat dan menyempurnakan deployment diagram sesuai kebutuhan proyek dan memanfaatkan deployment diagram sebagai panduan dalam perencanaan, dokumentasi, serta pengembangan sistem IT. Nah, ini adalah contoh diagram dari deployment diagram. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi-materi tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.